Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang pengurusan jenazah, sebagaimana kewajiban umat Islam terhadap muslim lainnya. Nah, adapun langkah-langkah saat ada orang yang meninggal dunia, karena semua manusia akan meninggal dunia. Pertama yaitu memandikan, mengafani, mensolati, menguburkan, takziah, dan ziarah. Adapun penjelasan daripada takziah adalah mengunjungi keluarga yang sedang tertimpa musibah, kematian yang bertujuan untuk mendoakan dan memberi semangat. Kemudian ziarah adalah mengunjungi makam dengan tujuan untuk mendoakan mayat dan bagi peziarah untuk mengingat kematian. Di sini ada beberapa gambar tentang pengurusan jenazah. Bisa kita lihat. Nah, umur dan kematian. Saat melihat kematian, semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya, cepat atau lambat. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Itulah sebabnya setiap ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah dipersiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah dilakukan. Sebaliknya, mereka yang berperilaku buruk, kematian itu semakin dihindari, ingin lari sejauh-jauhnya, bersembunyi di dalam benteng yang kokoh, padahal harus menjadi kesadaran bersama bahwa semakin bertambah umur itu artinya semakin dekat dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8, yaitu yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Menjelang kematian, setiap manusia mengalami sakaratul maut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat kondisi kritis ini, baik kita sebagai keluarga, karib kerabat, atau orang terdekat. Antara lain, mentalkinkan atau menuntun bacaan tauhid di telinga seseorang dengan jelas dan tegas. Tetapi jika sudah dalam keadaan sangat kritis, cukup bimbing hanya dengan lafal Allah saja. Sementara itu, ada beberapa langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi, yaitu sebagai berikut. Segera mengatupkan atau memejamkan matanya, karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Kemudian selanjutnya, melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Yang ketiga, menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian untuk menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Selanjutnya, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkannya ke arah kiblat. Yang selanjutnya, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah. Kemudian, membayarkan utang-utangnya. Adapun penjelasan tentang pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah. Sebagian muslim harus melibatkan diri untuk mengurusinya. Tidak boleh semuanya abai, cuek, atau basa bodoh. Meskipun hukumnya fardu kifayah, kecuali bila hanya terdapat satu orang saja, maka hukumnya fardu ain. Maksud daripada fardu kifayah adalah jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan, maka kaum muslim yang lainnya tidak terkena kewajiban atau dosa. Sebaliknya, jika tidak ada satupun, maka berdosa semuanya. Tentu yang terkena dosa adalah kaum muslim yang berada tidak jauh dari tempat tinggal jenazah. Kemudian mengurus jenazah meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Adapun
beberapa rincian. Yang pertama yaitu memandikan. Syarat jenazah dimandikan adalah pertama, beragama Islam, kemudian didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika itu memungkinkan. Kemudian yang selanjutnya, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Yang selanjutnya, syarat orang yang memandikan jenazah adalah yang pertama, muslim, harus berakal dan balik. Kemudian berniat memandikan jenazah, kepribadiannya jujur dan soleh, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. Yang selanjutnya jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan pula, kecuali suami istri atau mahramnya. Yang ketiga, hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain tempat mandi, air bersih atau air bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air kapur barus. Kemudian yang keempat, tata cara memandikan jenazah. Pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup atau tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Kemudian diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunnahkan mencampurnya dengan air bidara atau larutan kapur barus. Selanjutnya, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki atau disunahkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Kemudian membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan. Sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Kemudian yang selanjutnya mewudukan jenazah. Sebagaimana wudhu akan sholat setelah semuanya bersih. Terakhir, disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Kemudian, tata cara selanjutnya yaitu mengafani. Mengafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki, meskipun para fuqaha atau ahli fikih memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna. Kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh, sebab dianggap berlebihan. Batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis yang terdiri 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju kurung, dan kain. Kemudian tata cara selanjutnya yaitu menyalatkan. Proses ketiga setelah jenazah itu dikafani adalah menyalatkan. Adapun ketentuannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang paling utama menyalatkan jenazah. Urutan pihak yang paling utama untuk melaksanakan sholat jenazah adalah orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. Kemudian ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Kemudian orang tua si jenazah dan seterusnya ke atas. Dan anak-anak si jenazah dan seterusnya ke bawah. Kemudian keluarga terdekat dan kaum muslim seluruhnya.
Kemudian yang kedua, syarat sholat jenazah. Syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat biasa, yakni suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Selanjutnya, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Kemudian selanjutnya jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyalatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Yang selanjutnya sunat sholat jenazah. Pertama, mengangkat tangan setiap kali takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan seperti bacaan pada sholat zuhur dan asar. Yang ketiga, membaca ta'awuz terlebih dahulu. Kemudian disunahkan banyak jamaahnya atau makmumnya minimal 3 shaf jika tempatnya memungkinkan. Tetapi jika tidak memungkinkan, boleh lebih dari 3 shaf. Bahkan jika jamaahnya sedikit, tetap dibuat sebanyak 3 shaf. Yang selanjutnya yaitu rukun sholat jenazah. Pertama-tama harus berniat dulu, kemudian berdiri bagi yang mampu, kecuali bila ada uzurnya. Kemudian melakukan 4 kali takbir atau tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Setelah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, kemudian salam setelah takbir keempat. Adapun tata cara jenazah, salat jenazah dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, berniat atau di dalam hati. Salat jenazah boleh juga dilafalkan bagi yang terbiasa melakukannya. Adapun contohnya sebagai berikut: usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat salat jenazah dengan 4 kali takbir karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Takbir pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, lakukan takbir yang kedua, lanjutkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan usahakan membaca sholawat yang lengkap seperti bacaan sholat pada tahiyat akhir. Takbir lagi yang ketiga, lalu berdoa kepada jenazah. Bacaannya adalah Allahumma gfir lahu jika itu jenazahnya laki-laki, Allahumma gfir laha jika itu jenazahnya perempuan. Warhamhu atau wa'arhamha, wa'afihi atau wa'afiha, wa'fu anhu, wa'fu anha, wa akrim nuzulahu, nuzulaha, wawasi madhalaha, waj'alil jannata maswa atau maswaha. Yang artinya, ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, selamatkanlah ia, maafkanlah ia, muliakanlah ia, lapangkanlah tempatnya, dan jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Kemudian selanjutnya lanjutkan takbir keempat yang diiringi dengan doa. Sebagaimana doanya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu atau ajraha wa la taftinna ba'dahu atau ba'daha waghfir lana walahu atau walaha. Yang artinya, ya Allah, janganlah engkau halangi kami untuk memperoleh pahalanya. Janganlah kami memperoleh fitnah sepeninggalnya, serta ampunilah kami dan dia. Diakhiri dengan membaca salam. Adapun keterangannya dari doa-doanya bahwa bacaan doa pada takbir ketiga dan keempat ada sedikit perubahan, seperti lahu jika jenazahnya laki-laki menjadi laha untuk jenazah perempuan, dan begitu pula untuk bacaan seterusnya. Kemudian tata cara selanjutnya yaitu menguburkan.
Ada beberapa ketentuan terkait dengan menguburkan jenazah. Sebagai berikut, yang pertama, sunnah menguburkan, menyelenggarakan mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Kemudian, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Kemudian yang selanjutnya, lubang kubur yang dilengkapi liang lahat atau jenazah muslim, bukan syak atau jenazah non-muslim. Syak adalah liang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Berikut ini bentuk dari keduanya. Disunahkan, jadi di sini ada bentuk liang lahat. Kemudian yang terakhir, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Tata cara selanjutnya yaitu takziah. Sebagai bagian dari kepedulian sosial dan ikhtiar mempererat tali persaudaraan, maka semestinya jika ada keluarga, tetangga, teman dan karib kerabat yang terkena musibah atau meninggal, kita melakukan takziah. Makna takziah adalah menghibur, yaitu mengunjungi doa dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Yang terakhir, ziarah kubur. Kematian mengajarkan banyak hal, agar setiap manusia menyadari bahwa cepat atau lambat kematian itu pasti datang. Misalnya, anjuran untuk ziarah kubur melalui kegiatan ini. Setiap muslim dapat mengunjungi kuburan ahli kuburnya atau kaum muslim dengan tujuan dapat melihat, membersihkan kuburan, dan mendoakan ahli kubur. Nah, itulah materi yang sempat kami bahas, penjelasan singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.